أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat saya, ya kaum muslimin semuanya lah ya, mengenai persoalan harta. Memang dalam kehidupan dunia ini kita memerlukan adanya harta. Betul. Memang apa yang ada di muka bumi ini memang untuk kamu. Ambillah. Baik yang nyata, umpamanya buah-buahan, tanam-tanaman, atau yang tersembunyi di dalam tanah seperti minyak yang mengalir, emas, perak, harta, masuklah harta karun, silakan, ambillah. Tapi akibat harta yang dikumpulkan itu jangan dibilang tidak membawa akibat itu, kalau tidak bisa mengendalikannya sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak ada yang paling celaka hidup di dunia ini kehilangan berkah rezeki. Berkahnya yang hilang ya. Sembayang, tak sembayang, namun rezeki tetap dibagi Tuhan. Ya. Mau jadi PKI, mau jadi munafik, mau jadi kafir, namun dengan keahlianmu, ambillah ini harta. Tapi kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan seluruh harta benda yang kamu cari dan kamu peroleh, akibatnya kehilangan berkah. Hilang berkah ini yang menjadi persoalan. Sebab itu maka saya ingin membicarakan persoalan ini. Satu di antaranya dari segi bakhil dan dermawan. Kedua-duanya ini akan saya ungkapkan ya. Bakhil. Sebelum saya menjelaskan beberapa banyak ayat di dalam Quran, diiringi nanti dengan beberapa contoh-contoh yang nyata. Ingin saya menerangkan ya, antara bakhil dengan himat. Berhimat, ini memang disuruh, tapi bakhil ini dilarang, ini bakhil. Mau jadi musuh Allah apa ini? Maka dibakhilkan harta. Himat memang. Yang dimaksud bakhil, sudah pantas kita mengeluarkannya. Sudah wajar kita harus mengeluarkannya. Tapi masih tidak mau mengeluarkannya. Ini masuk dalam kategori bakhil.
apalagi kalau sempat Allah meminta hartamu. Oh, jangan macam orang Yahudi ya. Orang Yahudi menganggap waktu Nabi Muhammad meminta sesuatu untuk kepentingan sabilillah, untuk kepentingan masjid umpamanya, musalla, langgar, Nabi memakai kata-kata Allah berhutang. Jadi segala harta yang dikeluarkan untuk masjid, untuk infak ya, untuk infak dalam bentuk apalah juga ya, membagi anak yatim, orang miskin, masjid, musalla, dikatakan Allah berhutang, nanti Allah bayar. Ah, ini orang Yahudi yang tak sedap nih. Oh, rupanya Muhammad Tuhan kau tuh miskin ya, minta-minta infak, minta sedekah. Wah, ini sudah salah tafsir yang macam ini ya. Itu sudah bersangka buruk atau mau cemee. Jangan. Konsekuensi akibat daripada semua harta yang diberikan Allah ini di luar zakat ini. Kalau zakat itu saya tak bicarakan lagi, itu memang sudah wajib ya. Memang saya akui orang yang mau mengeluarkan zakat termasuk sudah orang yang baik. Tetapi kalau ingin kamu menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, di luar zakat, infak. Ya, kan itu salah satu yang dibayangkan oleh Allah. Ya. Tengok surat Al-Baqarah. Di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sudah dibayangkan oleh Allah. Ya, ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran, zalikal kitabu, al-kitabu di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba fihi, jangan sampai ragu, syak, ragu, bimbang, itu raiba ya, mengenai apa yang menjadi isi daripada seluruh Al-Quran. Hudal lil muttaqin, itulah jadikan pedoman dalam kehidupan, baru engkau dikatakan orang yang takwa. Di bawahnya, di ayat yang ketiga, itu dibayangkan sebahagian unsur-unsur orang yang takwa. Dikatakan allazina yu'minuna bil ghaibi, mereka percaya, yakin dengan persoalan-persoalan ghaib. Wa yuqimuna salata, dan mereka melaksanakan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa saja rezeki yang diberikan Allah kepada kamu, pada mereka orang yang beriman itu yunfiqun, mereka infakkan. Yunfiqun, infak. Zakat ini sudah wajib ya. Yang kita bicarakan di sini di luar zakat. Nah, kalau betullah kamu orang yang yakin, percaya, ingin menjadi orang yang muttaqin, di antara ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kamu, berinfaklah. Kalau ini tidak terlaksana, saya khawatir ya, memastikan saya tidak berani, saya khawatir mati dalam keadaan syirik. Memastikan tak berani saya ya. Kalau sampailah mati dalam keadaan syirik karena harta benda dunia,
Padahal harta benda dunia ini kan ditinggalkan juganya. Dibagi-bagi oleh orang lain. Kita yang mati akibatnya syirik. Saya khawatir ya kalau sempat begitu, maka walain asyrakta la yahbatanna amaluka. Seluruh amalmu yang lain-lain itu sama sekali sudah tidak ada nilainya di sisi Tuhan. Nah, untuk ini satu di antara dalil yang ingin saya sampaikan kepada kita. Perhatikan ini ya. Ayat yang berbunyi ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Surat Al-Ma'un ya. Diwahyukan ini di Mekah. Ya. Terdiri daripada 7 ayat. Nah, yang pertama ini saya ingatkan kepada kita semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Yukazzibu biddin. Yukazzibu ya, pembohong, pendusta. Kalau dalam tata bahasa Arab, yukazzibu, yu itu seseorang. Ya. Kazaba, bohong. Kalau huruf tengahnya ditasdidkan, kadzaba, itu artinya sangat pembohong. Ini menurut tata bahasa ya. Kazaba, bohong. Huruf tengahnya kita tasdidkan. Kadzaba, sangat pembohong. Di ayat ini, yukadzibu, zalnya itu ditasdidkan. Iyunya itu seseorang. Jadi seseorang yang sangat pembohong bidin dalam pengakuannya beragama. Ya, mengatakan kafir saya tak berani, tapi sekurang-kurangnya tanda-tanda munafik sudah ada pada orang ini. Sekurang-kurangnya. Menuduh munafik saya juga tidak berani, tapi ini adalah unsur-unsur daripada manusia munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau di sini Muhammad ya, tahukah engkau ya Muhammad, alladzi yukadzibu biddin, orang yang terlalu pendusta dalam agama. Siapa orang itu? Di ayat yang kedua, satu di antaranya dikatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, orang itu ialah satu di antaranya yad'ul yatim. Tidak peduli sama anak yatim. Ditolak. Tidak mau tahu dengan anak yatim. Satu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau menggemarkan atau tidak mau memberi makan orang miskin. Ya, ini manusia yang disebut ini gejala-gejala munafik ini ya. Kalau sempatlah mati dalam keadaan macam ini masuk dalam kategori manusia munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau mati dalam keadaan macam ini, di kerak-kerak neraka sana tempat tinggalnya ini ya.
Kalau terhadap anak yatim orang miskin tidak mau mengeluarkan harta, berinfak, ini bakhil manusia ini sudah keterlaluan ini ya. Saya belum lupa lagi ya. Masih terbayang di otak saya waktu saya berada di Arafat, di kaki Jabal Rahmah. Yang terbayang oleh saya sewaktu itu Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat, di antara yang dikatakan oleh Nabi, ini perkara anak yatim dan orang miskin lah. Itu waktu Futuh Makkah ya. Memang tidak heran. Itu kan waktu Futuh Makkah situasi perang kan sudah tidak ada lagi. Kadang kan sudah aman. Tapi selama dalam tempur yang sudah-sudah, baik orang musyrik Makkah, baik orang muslim yang di Madinah, kan banyak yang janda, anak yatim. Tidak sedikit jumlahnya itu. Anak yatim yang orang tuanya mati dalam medan tempur. Mujahid ya. Kalau macam kita sekarang, janda-janda, anak yatim, peninggalan daripada angkatan 45 yang sudah berkorban dalam perjuangan kemerdekaan. Itu contohnya untuk kita. Nah, demikian juga orang musyrik di Makkah. Tidak sedikit anak yatim, janda yang miskin akibat tempur. Waktu itu Futuh Makkah, situasi sudah aman. Dan waktu Nabi Muhammad memasuki kota Makkah, itu yang dimaksud oleh ayat yang nanti akan saya sampaikan juga, berbondong-bondong mereka, saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Di waktu itulah Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi di waktu itu? Tahukah kalian, bahasa saya ini adalah berasal daripada anak yatim. Saya tadinya juga berasal daripada orang yang miskin. Man ahabbal yatim wal masakin faqad ahabbani ma'ya ilal jannah. Siapa yang mengasihi anak yatim, mengasihi orang miskin, tentu maksudnya menyantuni ya. Jadi saya tukar bahasanya sedikit. Siapa yang menyantuni anak yatim dengan kasih sayangnya, menyantuni orang miskin, itu berarti dia mengasihi saya. Bersama dengan saya nanti masuk ke surga. Ya Allah, kalau sudah dengan Rasulullah satu rombongan dengan Rasulullah masuk surga, ini sudah aman ini. Segala penjaga-penjaga pintu surga tak berani menahan, dipersilakan pada huluha bisalam, silakan masuk ke surga. Oh, tapi ada yang tajam kata Nabi ya. Apa kata Nabi? Kalau di tengah-tengah kabilah kamu, ini ditujukan kepada kepala-kepala kabilah, terdapat anak yatim yang menangis di tengah malam, kedinginan karena tidak berbaju dan kelaparan. Kalau kedapatan di kabilah kamu orang miskin yang mati kelaparan, kamu sama sekali, termasuk kepala-kepala kabilahnya, nerakalah yang akan kalian jumpai lebih dahulu. Subhanallah. Kalau saya pakai bahasa saya, kalau kedapatan di desa kamu, ini untuk kita lagi nih ya, kalau kedapatan di desa kamu ada anak yatim yang menangis tengah malam tidak berbaju, kalau kedapatan di desa kamu orang miskin mati kelaparan, kamu ya, termasuk kepala-kepala desa, neraka yang akan kamu jumpai lebih dahulu. Aduh, ada agak kasar bahasa saya ini ya. Memang kadang-kadang emosi saya pun naik kadang-kadang. Ya maafkan sajalah ya, apa boleh buatlah. Jangan ingin bersama dengan Rasulullah masuk ke surga. Ya, sedikit amal, tidak apa. Tapi anak yatim, orang miskin, santuni.
Jangan menjadi manusia bakhil ya. Ini soal saya kan ada hubungannya dengan persoalan bakhil nanti ini. Ini orang bakhil ini termasuk orang sombong ini ya. Dilagakkannya kekayaannya tapi tidak mau memberi. Ini kelanjutan ayat ini. Fawailul lil musallin. Fawailun. Maka celakalah yang akan dijumpai. Satu diantaranya dikatakan lil musallin. Bagi orang yang sembahyang atau sudah diwajibkan sembahyang kepadanya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam mengerjakan sembahyang. Ini satu, orang yang lalai dalam mengerjakan sembahyang. Saya selalu mengatakan orang yang lalai dalam sembahyang, kalau saya baca di dalam tafsir itu ada 15 wil yang akan dijumpainya. Ini nantilah. Tapi kelanjutannya, alladzina hum yuraun, termasuk juga orang yang celaka, mereka yang ria. Ria, sombong, angkuh. Orang bakhil ini termasuk manusia yang sombong dengan hartanya. Memberi tak mau, cuma dilagak-lagakkan. Dilagakkan, ria. Sedangkan mau dia berinfak, mau dia bersedekah. Tapi kalau untuk lagak, ini pun juga tidak dapat diterima. Kalau untuk lagak. Macam Mahyardin Salim. Kalian tahu siapa Mahyardin Salim? Itu masjid itu separuh duit Mahyardin Salim tuh, tahu? Mahyardin Salim, ahli neraka kau kalau macam ini. Ya Allah. Dan ayat yang ketujuh mengatakan wa yamna'unal ma'un. Ini masuk bakhil. Enggan memberikan pertolongan. Tidak mau memberikan pertolongan kepada seorang muslim. Bahkan kalau saya ditanya, bukan terhadap orang Islam saja pertolongan itu harus diberikan, kepada siapapun. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau orang kafir susah, kalau kita tolong dapat pahala. Iya, selama orang kafir itu tidak mengganggu kamu. Kalau mengganggu lain soal. Ya. Aduh, saya teringat ya. Betul-betul terbayang saya mengenai Umar bin Khattab yang pernah meraung satu waktu. Umar bin Khattab ini kan menjadi khalifah. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, hebat ya. Sampai ke Andalus kekuasaannya. Itu Umar bin Khattab. Memang sejarah Umar bin Khattab ini agak panjang. Sepintas lalu ingin saya katakan, kan Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi Muhammad di satu tempat. Saya pendekkan saja ya, maksud saya bukan sejarah Umar ini. Umar bin Khattab waktu itu belum Islam, mau membunuh Nabi karena ingin mendapat upah. Tapi setelah mendengar bersua dengan Nabi, lantas Nabi membaca surat Taha. Umar di waktu itu termenung. Waktu itu bertanya Umar, ya Rasulullah, ayu turatil alaiya. Apa yang kau baca ini? Syair atau sihir? Waktu itu Rasulullah mengatakan bukan syair, bukan sihir. Kalamullah, ini adalah wahyu. Umar, kata Rasulullah, kalau kau dapat membunuh saya, berapa kau dapat upah? 100 ekor unta. Ya, iya Rasulullah. Kau sebagai seorang sahabat, saya rela kau bunuh, asal kau mendapat kemegahan dengan 100 ekor unta. Terkejut Umar. Tapi Umar coba bawa berpikir, kalau engkau ikut bersama saya, bukan 100 ekor unta kau dapat, tapi seluruh Jaziratul Arab akan berada di bawah telapak kaki engkau. Bukan itu saja yang engkau peroleh,
Tapi kalau engkau waktu menjadi khalifah, engkau tumpahkan kasih sayangmu kepada orang miskin, anak yatim, dahulukan dari segala-galanya, maka bukan saja seluruh jaziratul Arab di bawah telapak kaki kamu, tetapi surga yang khusus disediakan Allah untuk kamu, kau boleh memerintah apa saja di tempat itu, dan segala kehendak kau dikabulkan Tuhan. Terkejut Umar. Begitu? Ya. Memang betul. Waktu Umar menjadi khalifah lah, memang diawasinya sama sekali ya. Tidak boleh orang meminta orang miskin dibelanya, disediakannya tempat, anak yatim disediakannya tempat, disantuninya. Tapi satu waktu, ya manalah bisa Umar mengontrol anak buahnya terus menerus? Tentu tidak. Tapi kejadian satu waktu yang betul-betul menyebabkan Umar mencucurkan air mata. Sejarah ini nanti sebentar lagi saya sampaikan. Yang ini sampai di sini saja dulu ya. Nanti sejarah Umar saya sampaikan. Yang dia menangis sampai mencucurkan air mata. Ya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.